Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik banget. Satu sisi bisa menjadi hal yang disukai oleh sebagian orang, tapi satu sisi juga bisa menjadi hal yang kontroversi atau dibenci oleh orang banyak. Kita akan membahas tentang perselingkuhan, yang katanya perselingkuhan adalah bumbu-bumbu dalam pernikahan. Kata orang, selingkuh itu enak. Kata orang, selingkuh itu indah. Kata orang, selingkuh itu perlu untuk dirasa, walau hanya satu kali saja. Nah, kita akan membahas banyak sekali tentang hal ini bersama Mas Jarod Wijanarko. Pakar selingkuh. Pakar selingkuh Indonesia. Aduh, ayo Mas, gimana dong pengalamannya gitu? Kan bicara parenting, pengalaman. Iya. Ya kan? Bicara pelayanan, pengalaman. Ya, satu ini juga dong. Pulang jangan berantem sama istri. Ini siarnya ditayang mana nih? Ini di channel YouTube kita, nggak sampai ke Bintaro dah. Maka itu dia, mau game block. Khusus Fluid dan sekitarnya aja. Iya, tapi Mas kalau ngomong-ngomong ya, saya ini udah berapa kali taping topik ini ya, perselingkuhan. Itu kalau yang ngomong memang nggak punya pengalaman atau nggak banyak menangani hal ini tuh rasanya seperti makan sayur tanpa garam loh. Hari ini pengalaman. Hari ini berharap Mas Jarod jadi garamnya. Aduh. Iya. Pastilah selingkuh itu menggairahkan pasti, nikmat pasti, enak pasti, mendebarkan pasti, menyenangkan pasti, udah. Itu nggak bisa disangkal ya. Begitu adanya. Buktinya banyak yang mau. Nggak mungkin lah, pastilah itu pasti, sudah pasti. Ya. Nah, masalahnya gitu kan, masalahnya ya bener apa tidak, nah itu lain cerita. Tapi kalau bicara nikmat udah pastilah orang mengatasi kebosanan. Jadi itu hal yang boleh dikatakan semua orang mengalami pencobaan hal itu. Pasti yang sudah menikah ya. Kecuali yang impoten. Iya benar dong. Iya. Jadi nggak ada lah pernikahan yang dari menikah sampai berapa tahun kemudian tuh saling mencintai, saling menerima, saling menghargai. Pasti sempat ada konflik. Pasti ada bosen namanya manusia. Nah pada saat itulah celah itu ada dan itu menjadi dimungkinkan terjadi gitu. Kebosanan dan juga kurang komunikasi menjadi pintu masuk dari sebuah perselingkuhan. Ya namanya orang selingkuh sendiri sebenarnya sih pintu masuknya bisa dari situ. Kenapa saya bilang bisa dari situ? Bisa karena bisa pintu yang lain. Misalnya, waduh suami saya itu Pak selingkuhnya tuh sampai udah belak-belakan, bawa pulang 2 perempuan gitu, main bareng-bareng saya suruh lihat lagi begitu. Waduh. Nah itu sudah bukan selingkuh lagi, itu udah bejat seksual. Kenapa orang bisa selingkuh sampai yang begitu rupa gitu kan? Kalau saya pakai Roma pasal 1 itu Alkitab berkata begini, karena mereka menyembah Allah yang bukan Allah, maka aku menyerahkan mereka pada pikiran yang terkutuk. Jadi orang selingkuh yang macam-macam gitu ya, termasuk dengan anak kecil, pedofil gitu, istrinya cantik gitu, dia selingkuh sama yang aneh-aneh. Itu penyimpangan seksual. Itu bisa terjadi karena menyembah Tuhan yang bukan Tuhan, menyembah berhala. Cuma berhala modern itu sama zaman dulu beda. Ya. Dari Kejadian sampai Maliaki mereka menyembah Baal, menyembah dewa Ashoret, patung-patung yang besar. Tuhan Yesus datang. Kamu nyembah Allah atau Mamon? Tiba-tiba swift gitu, yang dipertentangkan itu antara Tuhan dan Mamon. Dulu Tuhan atau Baal, pilih Tuhan atau Baal kayak gitu. Pilih Tuhan atau Baal kayak gitu. Enggak, Tuhan Yesus enggak. Pilih Tuhan atau Mamon. Jadi zaman dulu kan udah modern banget tuh. Tuhan Yesus mikirnya udah dulu. Makanya sekarang ini yang seksnya aneh-aneh itu yang nyembah Mamon. Begitu dia nyembah Mamon, hidup hedon, udah seksnya pasti aneh-aneh. Karena itu menyembah Allah yang bukan Allah. Atau Mamon, uang yang dialahkan. Udah seksnya aneh-aneh termasuk selingkuh. Pak, suami saya udah pelayanan pelepasan. Istri saya udah pelayanan pelepasan. Enggak lah kalau nyembah yang gitu-gitu enggak. Mamon pun juga enggak kata begitu ya. Kalau dia misalnya enggak nyembah Baal tapi Mamon gitu ya. Udah seksnya pasti aneh-aneh dah. Alkitab berkata kok aku menyerahkan pikiran mereka pada pikiran terkutuk. Sekarang ini enggak Pak, dia pelayan Tuhan kok Pak. Dan dia sungguh-sungguh kalau hidupnya juga sederhana kok. Ya kalau nyembah Mamon udah enggak deh pasti deh gitu. Kok selingkuh-selingkuh juga? Iya. Pertama bisa penyembahan berhala, kedua ya kedagingan. Kan seks, selingkuh itu kan seks. Seks itu kan kebutuhan daging. Tidak bisa mengendalikan diri atau nafsu sendiri. Nggak bisa mengendalikan diri atau emang kebutuhannya nggak dipenuhi. Namanya kebutuhan daging. Iya. Kalau saya minum atau makan ya kan, ya kalau makan tuh sehari 3 kali lah.
Kalau sehari 2 kali ya karena puasa lapar-lapar lah gitu. Tapi tahan lah, nanti sore makan. Itu kebutuhan daging. Iya. Makan itu kebutuhan daging. Kita puasa belajar mengendalikan kebutuhan daging. Nah, seks itu juga kebutuhan daging. Nah, kalau istrinya nggak mau diajak gitu ya, sehari oke lah, seminggu oke lah, sebulan botak lah. Iya. Sebulan udah mata berkunang-kunang, udah mulai mikir yang aneh-aneh. Iya, Begitu diajak ditolak ini udah mulai mikir, udah inget mantan pacar, dia romantis banget dulu tuh gitu. Ingat teman di kantor, ingat sekretaris yang Itu tiba-tiba muncul semua di hidup kita ya. Kalau kecuali important. Iya. Jadi laki-laki normal atau perempuan normal, manusia normal ketika dia mengalami penolakan. Istri diajak nggak mau, suami diajak nggak mau. Ini kan kebutuhan daging yang tidak dipenuhi. Iya. Kebutuhan daging itu kayak makan, ya sehari 3 kali. Kalau puasa, ya 3 hari nggak makan, ya itu puasa. Tapi hari keempat kan makan juga. Iya. Nah, seks itu kebutuhan daging yang memang harus dipenuhi. Begitu nggak dipenuhi, mencari pemenuhan atau idenya mulai deh. Loh, gue nggak makan 3 hari aja udah mikir deh. Atau nggak makan puasa deh. Ya, kita nggak makan 3 hari, lihat mik jadi kayak roti ya Mas. Ini dan malah mik kalau udah makan nggak makan 2-3 hari nih. Iya. Udah mikir, ntar buka puasanya apa ya? Iya. Kita udah mencari alternatif itu kan. Itu udah instingnya kita semua. Di rumah makanan begini aja gitu kan. Sama juga kalau orang udah nggak hubungan seks adalah suami istri, normalnya seminggu 2 kali, normalnya seminggu sekali. Atau ada keluarga yang normalnya sebulan sekali. Terus udah 3 bulan nggak dapat gitu. Oh, udah pasti mikir dah. Mikir yang aneh-aneh gitu. Nah, masalahnya selingkuh apa tidak, tapi niat itu ada. Sudah muncul di awal otomatis. Godaan itu ada karena Iya. memang itu kebutuhan daging. Iya. Jadi bisa karena kebutuhan, memang ini yang nggak beragama dah, memang bejat seksual gitu kan. Ini beragama, ini malah pelayanan selingkuh juga tuh. Atau dia pelayanan tapi ya itu pelayanan pendeta tapi nyembah hedon gitu ya. Udah jatuhnya seksnya aneh-aneh. Selingkuhnya pun bakal kita nggak kebayangin. Bahkan sampai mikir begini, ya selingkuh lah sama janda yang cantik, montok gitu. Iya. Selingkuh sama anak lah begitu. Iya. Iya kalau saya nggak kaget, hedon, nyembah berhala, bahara mamon. Nah, kita nggak bicara yang itu deh, itu yang keluarga normal aja, ya bisa juga emang kan kebutuhan daging nggak dipenuhi sih. Kalau kebutuhan daging nggak dipenuhi kan namanya kebutuhan, ya pasti mencari pemenuhan. Masalahnya moralnya kuat nggak untuk berkata itu tidak boleh dan boleh. Kalau moralnya nggak kuat, imannya nggak kuat gitu ya. Muncul dah yang namanya kebutuhan daging ditambah memang kesempatan. Pengen tapi nggak ada kesempatan. Nggak kejadian. Istrinya ikut terus. Iya. Ya gimana mau kemana pergi berdua, pelayanan berdua, kemana berdua. Kesempatan nggak ada. Kalau saya sering sendiri. Kesempatan ada, kalau bicara kesempatan loh, saya pedagang, saya bukan gembala, saya bukan pendeta, bisnis, trading, saya sering kemana pergi, ke luar negeri sendiri, kemana-mana sendiri. Kalau bicara kesempatan, saya wah penuh kesempatan. Iya. Tapi kalau sampai tidak kejadian karena kita punya moral atau kita punya orang bilang iman atau hal-hal seperti itu ya. Nah, masalahnya kadang orang nggak punya moral, tapi nggak punya kesempatan. Orang punya kesempatan, tapi moralnya kuat karena ada remnya kan. Betul. Jadi ada remnya. Nah, sekarang sebenarnya kesempatannya pun terbatas banget. Keinginannya juga terbatas, tapi kan muncul juga bisa karena tadi ini sekarang memang digodain. Kita tapi nggak pengen banget, bahkan moralnya cukup kuat sebenarnya. Tapi digoda, diajak, yang namanya goda ajak itu di mana-mana loh. Loh, jangan pikir gereja bebas dari godaan loh. Sekarang nih, saya ya ceramah ke sana kemari dah. Semua gereja, semua denominasi, bahkan berbagai agama pun saya ceramah. Orang tahu dong saya penceramah. Iya. Bahkan itu jemaat kok ngajak konseling. Berarti kan dia tahu dong saya pendeta. Iya. Ini ngajak konseling, bajunya seksinya minta ampun. Maaf nih ya. Itu baju nih kalau saya bicara bla-bla nih, seolah-olah ini dadaku, mana tanganmu gitu. itu seksi banget, dadanya kelihatan banget begitu. Iya. Dan konselingnya itu begini, Pak, suami saya itu udah ke luar negeri udah berminggu-minggu gitu. Aku kesepian gitu. Lah kesepian kenapa konseling sama saya? lu konseling apa ngajak nih? Iya. Itu godaan. Iya. Bapak aja yang merasa gitu. Loh, ada yang lebih bela-belaan lagi. Wanita, seksi, cantik, masih muda, memang belum menikah. Pak bisa doakan rumah saya. Loh, dia tahu dong saya hamba Tuhan, suruh doain. Dia undang ke rumahnya. Dia ajak masuk ruang tamunya, ruang kamar tidurnya segala macam. Pas di ruang tidurnya itu ada lukisan telanjang bulat. Lukisannya dia sendiri. Kita lihat aja malu. Berarti memang dia udah siapin itu ya? Dia bukan kita lihatnya malu. Iya. Dia nanya, itu menurut Bapak lukisannya bagus nggak?
Loh, ini kejadian loh di dalam pelayanan. Maka saya pikir yang namanya godaan, jangan pikir lu pendeta nggak digodain loh. Iya, betul. Jadi orang bisa selingkuh karena kebutuhan yang tidak dipenuhi, bisa penyembahan berhala, bisa karena kesempatan dan nggak punya moral, karena digoda. Nah kalau digoda ini seberapa kuat nahan? Iya. Sudah digoda, ada celah lagi sama istri baru berantem, udah sebulan istri diajak kagak mau. Istri bawel di rumah, ya. Diajak seks kagak mau, iya, ya kan? Iya. Ya udah gak ada jatah. Ini ada yang menawarkan diri gitu, udah. Itu udah kalau nggak selingkuh mau jinjat itu. Iya, betul. Tapi gini loh Mas, maksudnya kalau sampai orang jatuh ke hal itu perselingkuhan, itu mau lepaskan susah dong. Tergantung. Kecuali memang yang player ya. Iya betul. Kalau dia player, hari ini dia pakai, dia buang, dia bisa semudah itu. Tapi kalau orang sudah sampai 3 bulan, 6 bulan, setahun. Benar-benar selingkuh, hatinya terlibat. Ya, maksudnya memang dia cintanya pindah. Biasanya laki-laki itu hatinya nggak terlibat. Kecuali yang memang sampai terlibat bener. Gitu. Kebanyakan kalau yang terlibat itu malah dengan sekretarisnya, dengan teman pelayanan kalau dia di gereja, pendeta, dengan tim di kantor, ke bisnis, itu benar hatinya terlibat. Kalau yang bukan hatinya nggak terlibat, istilahnya bukan selingkuh sih, berzina. Gitu ya? Jadi saya misalnya nih, saya pengusaha kan, saya pergi ke luar negeri. Saya pameran dagang sama teman-teman pengusaha. Saya tuh kadang senangnya dengan para pengusaha itu belak-belakan. Ya, kalau di gereja kan nggak belak-belakan, shalom. Tahu selingkuh aja gitu ketahuan itu kan. Kalau dengan pengusaha enggak, saya pergi pameran dagang, buka stand gitu kan. Terus teman saya ini tadi malam cari perempuan. Gitu. Saya tahu bener dia juga mau terbuka gitu kan. Lalu saya bilang, lu tega-teganya selingkuh, lu khianati istri lu gitu. Enggak, aku nggak berkhianat, aku nggak selingkuh. Kamu main perempuan tadi malam? Iya, tapi saya nggak selingkuh. Gimana bisa kamu main perempuan lain tapi nggak selingkuh? Ini kebutuhan daging saya. Saya pengen saya salurkan. Saya mukanya udah lupa tadi malam sama siapa tuh. Kalau pagi ini ketemu saya lupa tuh. Hati saya nggak terlibat. Aku ini kayak kencing aja. Cet keluar selesai. Saya setia dengan istri saya balik Indonesia, saya tidak akan ceraikan istri saya, dia istri yang baik, dia bantu saya sebagai akunting di perusahaan, dia bantu saya kerja, dia ibu bagi anak-anak saya akan setia sampai mati, dia istri saya tidak akan ceraikan dia. Jadi saya setia. Habis berzina ini. Iya. Saya setia. Itu berarti kan memang standar moralnya berbeda dengan kebanyakan orang. Itu dong. Dia. Iya. Jadi dia ternyata ada orang-orang yang merasa bahwa selingkuh tapi merasa setia karena hatinya tidak terlibat. Iya. Kalau seperti itu kan memang untuk stop lebih mudah, Mas Jarod. Mudah. Iya. Stop. Berhenti. Tapi kalau sampai sudah punya anak, atau sudah jalan setahun 2 tahun, itu kan buat putus kan susah. Nggak usah punya anak deh. Saya punya teman juga di gereja juga selingkuh gitu. Lalu kan kita ngobrol gitu kan. Lalu aku kenal bapak, aku kenal istri bapak loh gitu loh. Ya, dan kita juga waktu itu kita sama-sama pelayanan. Akhirnya memang dia mengundurkan diri dari pelayanan gitu. Pak putusin lah Pak gitu loh. Aku kasihan Pak sama dia. Aku nggak tega. Ya, kebanyakan kayak gitu jawabannya kan. Aku kasihan. Lu tega sama istri lu nggak tega sama dia. Gitu. Iya. Dia orangnya baik banget. Aku sayang. Aku tuh bukan cuma seks loh. Aku sayang banget sama dia. Iya. Nah itu hatinya terlibat. Itu susah. Itu susah. Itu selingkuh terjadi karena, selingkuh jenis ini tuh kenapa begitu? Itu terjadi karena bukan hanya kebutuhan daging. Biasanya begini. Istrinya rohani tapi galak, judes, atau istrinya tuh benar-benar orang yang dominan dan memang dalam hal moral tegas. Tapi ini suami merasa selalu disalahkan, merasa nggak diterima. Merasa ada di bawah istri. Nah, jadi dia butuhkan sebenarnya merasa diterima. Yes. Dan dengan wanita itu atau laki-laki itu, kalau ini bisa dibalik juga ya perempuan ya. Yeah. Perempuan yang selingkuhnya terlibat gitu dengan dia tuh teman yang baik banget. Bahkan awalnya tidak intens to sex. Bener-bener aku ngobrol sama dia nyaman, aku bisa keluarkan isi hatiku, aku bisa berdebat tanpa emosi, pokoknya bener teman yang akrab, teman dekat, sampai akhirnya betul-betul sampai ke seks. Betul. Nah itu hatinya terlibat. Dan itu susah untuk stop kan Mas? Itu bener-bener butuh untuk kayak penyadaran dan bahwa gini. Butuh waktu panjang loh Mas. Pasangannya perlu merebut kembali. Sama dengan kalau anak misalnya addiktif gadget, nikmat lawan nikmat, ini pasangannya harus benar juga rendah hati untuk merebut kembali. Nah itu yang sering kali saya temui misalnya di dalam beberapa kali konseling para istri-istri yang suaminya keselingkuh, mereka itu berpikir dengan langsung mereka cabut, masalah bisa selesai. Kan nggak mungkin. Ya kalau yang hatinya terlibat susah lama. Lama ya Mas ya?
Nggak bisa cepat. Itu butuh dari dua belah pihak. Nah, nanti ketika yang selingkuh, baik istri atau suami siapapun juga yang selingkuh ini diputus, maka yang ini harus balik hubungannya. Iya. Karena kalau enggak juga percuma diputus, tapi kalau hati suaminya masih sama perempuan itu ya nggak bisa lepas tuh. Komunikasi bakal tetap dingin, seksnya tetap bakal dingin. Akhirnya dia malah sampai pada kesadaran begini. Kayaknya enggak deh, gue mesti ngambil putusan untuk Gua sama dia aja. sama dia aja. Karena suami atau istri akan membandingkan kalau pasangan itu nggak berubah ya, Mas? Ya, bahwa ini bukan jodoh saya, ini salah nikah deh. Ini yang jodoh yang benar gitu. Maka dalam kasus perselingkuhan tidak boleh si pihak yang dikhianati berkata begini, kamu pilih saya atau pilih dia? Ya. Kalau yang terlibat hati ini, mayoritas akan menjawab aku pilih dia. Betul, setuju. Sekalipun ini istri selingkuh sama sopir ya, sama tukang kebunnya ya. Iya. Karena dia nggak mendapat penghargaan, nggak dapat diterima dari suami. Aku pilih dia, itu yang banyak bikin orang kaget. Gila Pak Jarod, dia pilih dia. Iya. Lu Herodes baru sadar. Lu kaya tapi muka Herodes, urapan Firaun, tingkah laku Pontius Pilatus. Ya kan? Mana orang sanggup menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Gitu. Jadi kalau kita menemui kasus-kasus seperti itu dan suami atau istri yang memilih pergi dengan selingkuhannya, kalau kita lihat mundur ke belakang, pasti ada sesuatu yang memang sudah disimpan lama yang nggak diselesaikan ya Mas? Konflik yang nggak diselesaikan, kekecewaan yang nggak pernah diutarakan, sakit hati, atau pengharapan yang nggak pernah diutarakan. Jadi berharap tapi nggak pernah ngomong. Makanya kalau saya sering menasihati, jangan berharap kalau nggak ngomong. Jangan berharap kalau kita nggak pernah ngomong sama. Jadi kan banyak orang gini, aku mengharap suami saya itu begini-begini, aku berharap istriku itu begini-begini. Dia cuma berharap, dia berharap pasangannya tahu akan hal itu. Dia berharap istrinya tahu tugasnya itu gitu. Tapi dia nggak pernah ngomong. Mana tahu dia? Nggak mungkin dong bisa tahu kalau nggak dikasih tahu. Nah, akhirnya kan itu tertumpuk, lalu akhirnya menjadi sampai pada kesimpulan, saya nggak usah ngomong, memang dia nggak tahu, memang dia nggak cinta saya, terus dia mencari cinta yang lain. Nah, ini panjang prosesnya. Kalau cuma berjinah gitu, udah putus gampang. Iya betul. Karena hati nggak ada. Hati nggak terlibat, makanya merasa bersalah, lalu minta ampun. Udah harus diampuni. Iya. Mas, kalau yang orang-orang selingkuh kan, kalau di kalangan gereja kita ngomong nih ya. Dibawa ke pendeta, didoain, nggak mempan kan Mas? Bener nggak? Ini ngomong di sini kita semua nih. Nah, ya sebenarnya kadang-kadang emang tadi akarnya nggak diselesaikan. Itu maksud saya. Kita nggak bisa berpikir seperti orang tuh kalau kerasukan setan dibawa ke dukun lalu disembur pakai mulut setannya keluar. Perselingkuhan melibatkan jiwa kan. Iya. Perasaan, feeling, relasi yang rusak, hati yang terluka. Ini memang mau disampai. Nah selingkuhnya tadi tuh, kenapa tuh? Oh yang ini nih gitu deh, udah karena dia nyembah berhala, penyembahnya diputuskan, sembuh. Ya. Oh karena kedagingan, ikatan kedagingan, karena kebutuhan psikologis. Oh dia selingkuh karena kebutuhan psikologis, butuh diterima, butuh sahabat. Wah ini relasinya harus dibetulkan. Iya. Kalau relasinya nggak dibetulin nggak bisa. Ya. Sebetulnya pada waktu kita menjawab apa yang menjadi kebutuhan yang bersangkutan, maka perselingkuhan itu akan hilang atau pergi dengan sendirinya kan? Memang tetap namanya keinginan itu pasti ada. Tapi ketika suami istri bahagia, maka remnya itu kuat. Yes. Kalau saya mau jujur ya, saya pernah ditanya sama istri saya. Kalau kamu pernah pengen selingkuh nggak? Saya jawab, sering. Jadi saya bilang jujur banget ya. Saya ini orang, saya bilang kepada dia, kamu tahu kan saya 90% sangguin DIS saya tipe intim, foto karakter saya kuning. Secara psikologi saya orang yang punya kemungkinan selingkuh 90%. Udah, kalau saya bicara begitu. Jadi saya ini orang yang, saya berantem sama kamu aja nih gini. Itu nggak sampai semalam, nggak sampai sehari, nggak sampai 24 jam dah. Itu udah bisa mikir nih. Bisa inget gitu, orang-orang yang menggairahkan, orang yang tertarik, orang-orang yang sangat antusias dengan saya, teman kerja yang kalau ketemu saya itu kayaknya wow, akrab banget, kayak merindukan, kayak butuh. Itu tuh pikiran bisa shot ke sana aja dah gitu. Iya. Jadi saya waktu saya bilang begitu, istri saya kaget-kaget. Padahal kita udah menikah bertahun-tahun gitu. Karena Mas Jarod punya istri kan orang yang agak pendiam ya, beda sifat banget. Dia pragmatik. Iya. Dia tipe setia. Dia tipe setia, tipe kalem gitu. Jadi sebenarnya juga bisa seru juga cuma gini. Kan dia kan sudah punya image ya. Saya hamba Tuhan, pelayanan keluarga, bahkan hamba Tuhan yang cukup karismatik waktu itu. Dalam arti waktu kuliah pun usir setan, bakar jimat, pelepasan gitu. Tiba-tiba saya mau hidup ini apa adanya, saya nggak mau ada yang tertutup, lebih baik belak-belakan gitu. Jadi waktu ditanya ya saya, kamu punya keinginan selingkuh? Saya bilang punya, sering pengen.
Pernah bayangin? Pernah. itu menjadi hari yang heboh itu dalam pernikahan kami dong. gitu. Iya, pasti. Karena kamu kapan mikir selingkuh? Ya saya berantem sama kamu aja kadang mikir selingkuh gitu. Atau kalau kamu tolak saya ngajak kamu nggak pengen aja, saya udah mulai bayangin yang lain. Gitu. Iya. Dan itu normal ya, kalau itu muncul tuh normal banget. Lalu saya bilang begini, makanya jangan ditolak. Sampai akhirnya saya nulis buku tentang selingkuh. Jadi saya nulis buku judulnya Selingkuh dan Seks. Iya. Lalu dalam buku itu isinya juga termasuk percakapan dengan istri ini. Iya. Kan dia nanya saya, kamu pernah pengen selingkuh? Pernah gitu kan. Nah akhirnya saya ganti tanyain dia. Kalau kamu gimana? Saya tahu karena di tipe pragmatik itu tipe yang stabil. Tipe yang tidak impulsif, tipe yang tidak gampang jatuh cinta. Maka saya nanyanya yang lain malah, ya kan? Sedangkan saya tipe yang mudah jatuh cinta. Maka saya nanya begini, saya ketemu ibu-ibu nih, ada ibu-ibu lain gitu. Bu, kalau suami ibu selingkuh gimana gitu? Enggak lah Pak Jarot. Saya yakin enggak. Kenapa ibu yakin? Suami saya pelayanan Pak. Dia rajin di gereja Pak. Bu, enggak ada yang mustahil bagi orang percaya. Iya. Alah Pak, jangan nakut-nakutin lah Pak. Loh Bu, orang itu kalau nggak percaya, nggak menyangka, itu yang hancur Bu. Kalau saya ketemu bukan di gereja nih, Bu, suami ibu selingkuh. Tahu Pak Jarot? Oh tahu. Kok Bapak, Ibu tenang aja. Ya kan saya bilang sama suami, lu selingkuh. Ya kayak orang beli sate kambing, nggak usah piara kambing gitu. Iya. Jadi kalau mau selingkuh aja, nggak usah bawa pulang, nggak usah dinikahi gitu. Iya. Kalau kamu nikahi punya anak dia, anak saya rebutan warisan gitu. Jadi ibu ini malah kuat. Suaminya selingkuh dia nggak hancur hidupnya. Emang udah tahu gitu. Jadi ibu bilang apa sama suami? Ya saya minta aja, yang penting jangan dinikahi. Oh dia minta satu syarat, jangan dinikahi. Iya. Ketemu ibu lain lagi, tipenya tak lihat ini tipe yang setia gitu. Bu, kalau suami ibu selingkuh gimana? Enggak lah Pak. Bu, zaman sekarang ini Bu, laki-laki selingkuh tuh pintar banget. Kalau orang Amerika tuh beda ya. Orang Amerika itu nggak pintar-pintar sebenarnya. Maka kalau selingkuh 6 bulan ketahuan. Orang Indonesia hasil selingkuhannya SMP baru ketahuan. Ini punya kecerdasan luar biasa gitu. Jadi, waduh, lalu ibu itu berkata begitu tak banyak kata-kata kasih cerita banyak kasus perselingkuhan. Rupanya dia jadi gelisah. Ya Pak Jarot itu bikin saya nggak damai sejahtera. Bukan nggak damai, harus siap-siap. Oke, singkat cerita saya ketemu lagi berapa bulan kemudian. Bu, ngomong apa sama suami? Ya saya ngomong begini, kalau kamu selingkuh ya terserah kamu lah. Yang penting jangan sampai saya tahu. Saya ini nih ibu murni. Saya nggak punya kebahagiaan dari yang lain. Jadi ada wanita tuh yang berkata begini, saya tuh nggak pelayanan Pak Jarot. Ya, saya nggak di gereja, nggak pelayanan. Saya bukan business woman. Saya dengan keluarga jaraknya jauh. Dalam arti dulu saya menikah itu sebenarnya kayak dilarang, tapi akhirnya saya ngambil keputusan. Jadi dengan keluarga jauh, hidup saya Pak Jarot ya cuma pernikahan saya. Maka saya itu mengabdi kepada suami saya. Sampai saya bilang sama suami saya, kalau saya tahu kamu selingkuh, mungkin saya bunuh diri. Maka kalau kamu selingkuh, jangan sampai saya tahu. Wow. Yang satunya apa? Satunya syarat. Yang ibu lain, jangan sampai kamu nikahi. Syaratnya satu. Yang ini, jangan sampai saya tahu. Ada lagi yang lain. Bilang begini sama saya, Pak Jarot, kalau saya udah bilang sama suami saya, kalau kamu selingkuh nggak apa-apa, aku udah tahu kok, aku selingkuh, kamu selingkuh aku tahu. Jangan sampai anakmu tahu ya. Kalau anakmu tahu, kamu diberontak. Wih, ibu ini mulia banget. Iya. Menurut saya mulia sekali. Dia menasehati demi kemuliaan suami, jangan sampai anak tahu kamu nggak dihormati. Ini menurut saya ibu ini mulia sekali loh. Masih menjaga kehormatan suami, jangan sampai anak tahu. Ada kayak gitu ya? Wah, akhirnya saya maka tak wawancarai istri saya. Dengan pertanyaan yang sama. Kalau suami kamu selingkuh gimana? Apa? Kalau suami kamu selingkuh? Suami saya kan kamu. Itu dia maksud saya. Kalau saya selingkuh tuh gimana? Ya kamu jangan kalau-kalau dong gitu. Enggak, ini andai-andai aja. Iya. Semuanya terjadi kalau berandai-andai. Kamu jangan berandai-andai. Ya bukan berandai-andai. Saya pengen tahu isi hati kamu untuk saya tulis di buku bagaimana perasaan seorang wanita kalau suaminya selingkuh. Ya nggak usah wawancarin saya. Semuanya udah saya wawancarai, tinggal kamu. Ini satu hari itu kita ngomong sampai akhirnya makanya sampai pada pertanyaan tadi. Kamu dari tadi ngomong begitu, memangnya kamu tuh punya keinginan gitu. Baru saya bilang punya gitu. Wah, kaget dia. Itu diam karena dia kaget. Malam-malam dia akhirnya jawab, ya kalau emang kamu punya ya terserah kamu lah. Satu aja syaratnya. Wih, dia juga minta syarat satu. Satu jangan dinikahi, satu jangan sampai anak tahu, jangan sampai. Dia juga punya satu syarat.
Tak dengerin baik-baik, dan denger baik-baik, ya, denger baik-baik nih. Dia bilang begini, satu syaratnya, saya minta cuma satu aja syarat saya. Jangan sampai Tuhan tahu, itu aja. Wah. Susah. Itu berarti istrinya pinter loh, Mas. Anak pendeta. Ingat nggak tahun 90-an di Karsa Pemuda? Oh, zaman Karsa Pemuda, iya. Itu waktu di kota, sebelumnya pernah ikut di Karsa nggak? Saya ikut di Karsa. Aduh, Iya. itu gereja baru satu cabang di Karsa Pemuda. Itu retret pertama kali tahun 90 atau acara-acara yang serupa. Itu istri saya selalu menang lomba cepat tepat Alkitab. Selalu nomor 1. Saya belum bertobat, dia udah lahir baru. Anak SMP udah ngajar sekali minggu. Anak pendeta. Iya. Jadi dia bilang begitu, boleh tuh selingkuh. Jangan sampai Tuhan tahu. Saya diem aja tuh. Saya mikir, saudara, saya mikir tuh. Gimana caranya ya supaya Tuhan nggak tahu. Mungkin ada yang tahu caranya. Tolong hubungi Mas Jarod di IG berikutnya. Karena jujur ya, saya tuh punya keinginan. Saya orang yang tipenya punya keinginan. Dengan mudahnya keinginan itu kayak terlintas gitu loh. Setuju, Mas. Jadi saya begini. Akhirnya itu tapi ada kayak caranya? Saya cari kejadian sampai wahyu saya cari. Nah, ini buat bapak-bapak ya. Tak kasih tahu ya, Pak ya. Ayatnya ada. Nih, penasaran nih. Mau dijawab sekarang atau episode berikutnya? Ayatnya ada loh. Pak Jarod cari ketemu loh. Masa sih, Mas? Ada bener? Tolong bisikin deh. Istri lagi di belakang soalnya. Oke, jadi ayat ini ditulis di Alkitab oleh orang yang juga selingkuh. Dia hamba Tuhan, dia selingkuh. Dia tulis ayat ini. Mau tahu? Mau dong. Mau tahu dong, Mas. Oke. Siapa tahu istri saya juga kasih syarat yang sama. Nah, jadi ayatnya begini ya, ditulis oleh Daud. Tahu kan Raja Daud? Yang selingkuh dengan Batseba. Nah, Mazmur Daud berkata begini, Tuhan, kemana aku hendak menjauhi roh-Mu? Aku pergi ke atas gunung, Engkau ada di sana. Ke seberang lautan, Engkau ada di sana. Bahkan kalau aku pergi ke dunia orang mati, Engkau pun ada di sana. Jadi ada ayatnya yang mengatakan Tuhan itu kemanapun tahu. Nah, jadi karena ayat itu atau konsep itu, itulah yang membuat saya tidak selingkuh sampai hari ini. Bukan karena saya tidak punya keinginan. Jujur saya orang yang punya keinginan selingkuh. Saya laki-laki normal, saya tidak impoten. Saya orang yang mudah jatuh cinta, saya mudah tertarik dengan orang. Saya suka keindahan, baik keindahan alam ataupun keindahan wanita. Dan saya orang yang mudah tertarik. Jadi kalau misalnya Bapak nggak selingkuh? Enggak, saya ini orangnya nggak tertarik sama wanita. Saya lebih tertarik sama laptop. Ya sudah, itu bukan percobaan bagi dia. Iya. Saya orang yang tertarik. Saya orang yang mudah terangsang, saya orang yang sering pergi sendirian, saya traveling baik dalam hal bisnis, dalam pelayanan, dalam coach. Jadi saya mengalami pencobaan, tapi kalau saya kuat, tidak selingkuh, itu karena saya tidak tahu caranya gimana Tuhan tuh nggak tahu itu loh. Kalau ada caranya? Selingkuh. Jadi begini loh, maksud saya begini. Oke, kalau mau dipakai bahasa yang rohani ya, ini bahasa yang rohani ya. Iya. Kenapa nggak selingkuh? Ya karena saya takut akan Tuhan. Iya. Tapi apa sih takut akan Tuhan itu definisinya apa? Iya, nggak jelas dong. Nah, kalau bagi saya, takut akan Tuhan itu sadar kemana pergi Tuhan melihat. Iya. Itulah takut akan Tuhan. Kemana pergi saya sadar kalau Tuhan itu melihat saya. Jadi kemanapun saya pergi, akhirnya walaupun istri nggak ngelihat, ya kalau yang lain kan bilang jangan sampai anak tahu, jangan sampai saya tahu. Istri saya pintar. Jangan cari istri model-model begitu. Tapi perjawaban itu membuat saya berpikir. Jadi dia menjawab yang membuat saya berpikir gitu, mencapai sebuah esensi yang misalnya nih, saya pengen gitu kan selingkuh. Gimana Tuhan nggak tahu ya gitu. Jadi sebegitu saya berpikir begitu. Ah janganlah. Tapi kan nggak semua orang akan berpikir seperti Mas Jarod toh. Makanya denger ini. Karena istrinya nggak pinter.
Makanya baca Alkitab atau pengertian. Nah, pengertian ini perlu dibuka sampai pada pemahaman, tapi kadang lewat percakapan, lewat dialog, lewat keterbukaan. Kalau saya tidak terbuka kepada istri bahwa saya punya dorongan, mungkin percakapan itu menjadi tidak terjadi. Ya, karena istri nggak tahu dan akan berpikir biasa-biasa aja. Nah, dan tidak hati-hati. Iya. Tapi Tahu-tahu boom aja kejadian. Nah, ketika dia hati-hati dia jawab begitu. Itu sebagai salah satu Pencegahan, percakapan itu membuat saya sebuah pemahaman yang lebih ya kemana pergi Tuhan melihat sih. Itu menjadi ingat itu karena ingat percakapan itu. Ada dorongan selingkuh, ingat jawaban istri. Ingat jawaban istri, ingat Tuhan melihat. Itu di kayak kail Iya, gitu. betul. Jadi itu menjagai gitu. Lalu juga, tapi dari sisi istri saya, percakapan itu juga membuat kayak misalnya gini, itu ternyata suami ini dorongan seksnya kuat banget nih, pengennya seminggu 2 kali gitu. Dia tidak pernah bilang tuh, kalau ditolak mikir yang aneh-aneh. Makanya supaya nggak mikir aneh-aneh, jangan ditolak. Iya. Dapat jatah lebih sering. Iya. Nah, Iya. ya ini kan dua sisi lah. Karena emang selingkuh itu nggak tiba-tiba. Nggak ada orang selingkuh tiba-tiba. Betul Mas, setuju. Nggak pernah terjadi itu dalam sekejap sehari terjadi, nggak pernah ya. Nggak ada kan. Bahkan kadang orang selingkuh gini. Ini selingkuh dengan si ini tuh istrinya si ini tuh berteman. Bahkan kadang pergi bareng-bareng. Iya, kalau orang tuh mengamati bener, kelihatan lah orang itu yang ada hubungan spesial ada apa enggak. Cara ngomongnya, cara ngobrolnya apa gimana. Tapi banyak orang tuh nggak ngeh. Iya. Karena tidak berjaga-jaga. Jadi emang kita namanya menikah itu kan hidup bersama. Selingkuh itu kan pengkhianatan. Kecuali orang memang jahat banget ya. Tadi yang saya bilang yang nyembah berhala tadi ya. Emang dia nganggap itu nggak pengkhianatan. Tapi kalau jemaat mungkin levelnya bukan soal pengkhianatan deh. Udah bukan karena nyembah berhala lalu seksnya menyimpang atau bejat seksual, enggak. Tapi ya karena kebutuhan nggak dipenuhi, lalu nggak berjaga-jaga, Komunikasi yang kurang. enggak. Namanya suami istri ya mesti seks juga gitu. Jadi seksnya udah nggak dipenuhi ya namanya sekuat-kuatnya orang ada pencobaan, sekuat-kuatnya ada godaan. Makanya ya nikahnya mesti bener, kegiatan seksnya mesti jalan normal, hubungannya mesti oke, baru ditambah dengan takut akan Tuhan. Itu ya orang yang model saya ini, orang model kayak saya yang dorongannya selingkuh kuat aja bisa tidak. Maka saya menganggap bahwa kalau saya bisa setia, mestinya orang lain bisa setia. Tapi Mas Jarod, misalnya gini, gimana kalau orang-orang yang sudah punya pasangan, selingkuh, punya anak, terus sekarang kenal Tuhan? Perselingkuhannya itu sudah menghasilkan anak. Iya. Terbaik ya, yang paling ideal ya. Namanya pernikahan kan tidak boleh bercerai. Lalu kalau pasangan yang selingkuh ngaku dosa harus diampuni. Pasangan yang selingkuh Ngaku dosa. Kita sebagai pasangannya Kita ampuni. Ya. Nah kalau sekarang anaknya gimana? Ya ini ada opsi. Menurut saya opsinya ini opsi Abraham. Ya, Hagar diusir, kasih pesangon besar seumur hidup. Itu kayak opsi, namanya opsi sekali selamanya. Jadi ini sekali putus. kan punya anak kan, istri kan selingkuh. Atau suami yang selingkuh. Oke, karena suami selingkuh punya anak. Lalu selingkuhannya sama anaknya, nih kasih pesangon ya, sampai nanti kamu lulus kuliah cukup nih. Gitu. Betul-betul diputus ya hubungannya. Kan ini suami istri, itu selingkuhan. Selingkuhan kan perzinahan, harus diputus dong gitu kan. Maka yang terbaik kayak Ismail kasih pesangon kirim seumur hidup. Itu nggak ada hubungan lagi. Betul. Waduh Pak, saya nggak sekaya itu bisa ngasih pesangon sampai lulus kuliah. Karena tidak ada mantan bapak, nggak ada mantan anak. Ya. Dia tetap harus bertanggung jawab terhadap anaknya kan. Nah, kalau yang diputus hanya selingkuhannya, tapi anaknya dibiayai. Tapi ini ada celah. Kan tiap bulan biayai, jadi ada komunikasi, nanti bertengkar sama yang istri, konslet sama lagi yang sana gitu. Tapi sebenarnya karena ada anak, ini kan jadi ribetnya ini nggak ada mantan anak. Dia sebagai bertobat harus hidup lebih baik lagi, termasuk nggak boleh jadi bapak yang jahat terhadap anak hasil selingkuhan. Jadi memang anak ini nggak bisa dibuang. Iya. Jadi dibiayai tiap bulan. Ada opsi yang lain nanti, selingkuhannya dibuyarin, ya anaknya dibawa. Nah, tapi ini akan berat jadi istri bagi si istri. Lihat si anak, ingat selingkuh, tiap hari lihat si anak, kan dibawa, diadopsi nih. Ya. Tapi kalau istrinya ini benar-benar menunjukkan kemuliaan yang luar biasa, jiwa besar yang luar biasa. Daripada suami saya berhubungan terus, malah sama koneksi sana, udah hasil selingkuhnya dibawa aja, blek begini dah. Iya. Bawa, diangkat sebagai anak. Menunjukkan kemuliaan hati yang luar biasa, saya anggap anak saya sendiri. Iya. Itu kalau punya kebesaran hati ya Mas. Dan Kalau itu- nggak punya diracun tuh anak. Mati Tapi pelan-pelan. Tapi kalau ini mau melakukan seperti itu, menurut saya suaminya akan merasa gini, aduh aku khianati orang yang kebaiknya kayak begini.
itu terbaik. Tapi itu berat sekali buat ibu ini. Tapi kalau saya menyarankan, Bu, berani punya hati yang mulia, angkat itu anak. Itu anak diangkat menjadi pengingat dalam segala hal. Aku harus membuat suami bahagia dan dia tidak selingkuh lagi. Suami pun akan ingat ya perbuatannya di masa lampau. Sekarang sini, laki-laki itu banyak begini. Dia jahat dalam arti selingkuh, tapi dia bukan ayah yang jahat dalam arti tadi. Wong mutusin ceweknya aja kasihan, gimana melantarkan si anak. Kalau ini dilarang oleh istrinya, pokoknya jangan berhubungan lagi. Dia akan diam-diam membiayai anaknya. Iya. Biasa sih begitu ya. Diam-diam dah. Biasanya begitu. Karena Mas. dia berpikir bahwa Ada tanggung jawab dia juga. lu jangan jahat lah. Gitu loh. Betul. Gue dosa, tapi lu jangan jahat. Iya. Aku memang orang berdosa, tapi aku nggak jahat. Iya. Nah, sekarang daripada dia diam-diam berbuat baik, dilegalkan aja tuh anak, bawa ke rumah gue baikin deh. Supaya suami berpikir begini, aduh ternyata istriku baik banget orangnya ya. Aku udah berdosa nih mengkhianati dia. Daripada dia begini, aduh cerai dosa nggak boleh, itu perempuan baik banget gue telantarin. Ini anak aku telantarin, aku udah dosa jahat lagi gitu. Ini laki-laki, jadi saya mau melihat dua sisi ini. Supaya si bapaknya nih merasa bahwa, oh aku udah mengkhianati makhluk baik. Maka ibu nih istri yang ditinggal selingkuh, benar-benar tunjukkan Anda ibu yang layak disetiain. Memang Bu, maaf ya Bu ya, dikhianati itu menyakitkan, itu dikhianati sakit, sekarang anak hasil pengkhianatan mau disuruh lagi, memang aku Tuhan. Ya ibu bukan Tuhan, tapi kita belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana dia benar-benar mengasihi dengan luka gitu. Mencintai dengan luka. Tapi tapi kalau itu mau dilakukan, percaya saya dah. Itu suami pergumulannya akan lebih mudah, ke depannya lebih baik. Karena ini saya dalam posisi sebagai suami nih. Aduh, istriku baik banget aku khianati. Hasil selingkuhanku sekarang dipelihara sebagai anak. Dia akan cukup tega untuk lepas dengan si istri selingkuhannya karena toh anak yang dia cintai di depan mata dia dan dicintai. Itu solusi yang paling ideal. Bicara susah, memang saya nggak bicara gampang. Paling ideal pasti paling susah. Tapi kalau kita bisa seperti itu yang terbaik. Nah tinggal sekarang gimana caranya bisa begitu. Buang kepahitan, miliki kebesaran hati. Karena itu adalah solusi yang terbaik. Ya. Nah Mas, ini ada satu ayat yang sering dipakai orang untuk alasan bercerai. Oke. Matius 19 ayat 9. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ini banyak dipakai sebagai dasar pada waktu mendapati suaminya itu berzina, atau istrinya selingkuh, ya diceraikan. ceraikan saja. Atau bisa juga Matius 5:32 sama. Ya, Matius 5:32 juga Oke. sama. Nah, saya membela dulu ya. Saya mulai dengan membela dulu yang setuju dengan perceraian karena itu. Ya, saya coba membela dulu. Orang tidak boleh bercerai kecuali karena zina. Kalau dia menikah lagi, dia berbuat zina. Itu intinya ayat itu. Orang tidak boleh bercerai kecuali karena zina. Kalau menikah lagi, dia berbuat zina. Bercerai kegiatan, menikah lagi zina, status. Ya, orang tidak boleh bercerai kecuali karena status zina. Menikah lagi, kata kerja, dia zina, status. Saya bikin kalimat yang berbeda dengan pola yang sama. Untuk membantu logika yang sederhana. Dilarang masuk pintu, dilarang buka pintu kecuali penghuni. Dilarang bercerai kecuali berzina. Ya, berzina kan status penghuni. Ya. Bercerai, kata kerja, buka pintu. Dilarang buka pintu kecuali penghuni. Ngambil barang, maling. Berarti kalau penghuni boleh buka pintu? Boleh. Boleh ngambil barang? Boleh. Oke, dengan logika itu berarti kalau karena zina, maka boleh bercerai, boleh menikah lagi. Itu logika yang sederhana untuk menjelaskan bahwa kalau karena perzinahan, maka boleh bercerai dan boleh menikah lagi. Jadi saya dukung dulu logika itu. Nah, cuma saya mau bawa kita pada pemahaman yang lebih dalam. Orang tidak boleh bercerai kecuali karena zina. Nah sayang bahasa Indonesia itu nggak lengkap. Kosakatanya itu terbatas. Sehingga ditulis atau diterjemahkan orang tidak boleh bercerai kecuali karena zina. Zina ini bahasa aslinya adalah porneia. Itu Yunani. Kalau Ibrani sebenarnya moikau. Nah, porneia ini kalau mau terjemahan bahasa Inggris yang paling mendekati bahasa Ibrani aslinya atau Yunani aslinya, itu kan King James. Jadi Perjanjian Lama Ibrani, baru Yunani. Dua-duanya ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Pertama kali namanya Masoretic Text.
Masoretic text ini adalah yang paling dekat dengan bahasa asli, tapi susah dimengerti. Lalu diterjemahkan lagi dalam King James. Itu yang pertama. Maka kalau kita bicara dogma atau ayat yang menjadi kontroversi, ya kita harus referensi yang King James gitu ya. Itu standar dalam sekolah Alkitab. Atau Masoretic text, ya itu sebagai referensi. Kalau ayat yang dimana ada kontroversi mengenai arti, itu mesti ke situ. Nah, dalam King James maka dikatakan orang tidak boleh bercerai except sex immorality. Oke. Kebejatan seksual. Harusnya terjemahnya bukan berzina. Jadi orang tidak boleh bercerai kecuali bejat seksual. Itu harusnya terjemahnya begitu. Itu lebih tepat. Karena beda. Zina sama bejat seksual itu beda. Nah, jadi orang tidak boleh bercerai kecuali bejat seksual. Apa itu bejat seksual? Referensi yang ada ayatnya itu ada 4 jenis. Ini bisa dibaca di Alkitab Perjanjian Lama. Apabila kamu berkelamin dengan binatang, berdiri depan binatang, maka itu bejat seksual. Oke. Orang kawin dengan istri ayahnya, karena ayahnya punya istri 2, jadi bukan ibunya nih, tapi istri ayahnya gitu ya. Maka atau dengan anaknya, bahkan dengan anak kandung, dengan ibu kandung, itu incest. Ini bejat seksual. Binatang, incest. Laki tidur dengan laki, perempuan dengan perempuan, ini bejat seksual. Dengan mayat, incest, ini bejat seksual. Nah ini bejat seksual. Ini boleh cerai, boleh menikah lagi. Seharusnya begitu ayatnya artinya ya. Karena memang orang tidak boleh bercerai kecuali porneia. Bahasa asli. Diterjemahkan sex immorality kalau King James. Ya, tapi kenapa Pak ada gereja yang bilang boleh? Mungkin dia pegang Net Bible. Dalam Net Bible terjemahnya lain lagi. Iya. Orang tidak boleh bercerai except for immorality. Seksnya udah hilang. Iya. Kecuali imoralitas. Iya. Kalau kecuali imoralitas, korupsi aja udah boleh cerai. Betul. Itu luas sekali. Enggak, bahasa aslinya porneia itu sex immorality. Nah, kenapa kalau sex immorality boleh menikah lagi? Ingat, ini ayat ini ditulis pada zaman kira-kira ya paling lama 70 Masehi dah. Kalau Yesus lahir kira-kira 0 atau -3. Ya. Pada zaman itu tuh dengan Perjanjian Lama nggak jauh beda. Di mana kalau orang itu binatang, incest, laki-laki, perempuan, ini dihukum mati, dilempari batu. Iya, betul. Hukumnya dari zaman dulu. Kalau ini hukuman mati, ya pasti pasangannya menjadi boleh menikah lagi dong. Karena ini dihukum mati. Itu yang paling mendekati logikanya ya. Dosanya kan dosa hukuman mati, maka ini pasti boleh menikah lagi. Ya jelas lah boleh orang ini menikah lagi. Ini hukum pada saat ini diucapkan, kondisinya begini. Oke, ganti zaman ini nih, hak asasi nih. Ini nggak hukuman mati lagi. Tapi tetap hukum udah diucapkan. Maka ini hukum mati nggak mati tetap aja. Pokoknya kalau karena ini berarti boleh cerai, boleh menikah lagi. Berarti apa boleh cerai? Kalau sex immorality, bejat seksual. Nah sekarang kalau kita ini bejat seksual yang ada ayatnya, ada contohnya. Sekarang kita nggak pakai contoh, kita pakai pengertian. Apa itu pengertian porneia, moikao, atau sex immorality? Bejat seksual itu apa sih definisinya? Bejat seksual itu orang berdosa seksual tanpa merasa dosa. Orang bejat itu berbuat dosa tanpa merasa dosa. Itu bejat. Bejat seksual berbuat dosa seksual tanpa merasa berdosa. Jadi contohnya misalnya nih seorang suami, istrinya selingkuh sama pembantu sopir ya, atau istrinya selingkuh sama teman kuliah. Ketahuan, waduh, atau nggak ketahuan, pokoknya akhirnya dia ketahuan, ngaku udah, Pak ampun Pak, aku atau istri suaminya yang ketahuan, suaminya minta ampun sama istri, aku kilaf, aku minta ampun. Minta ampun tidak bejat dong, kan minta ampun diampuni. Orang minta ampun itu berarti sadar itu dosa. Tahu itu dosa, ya berarti bukan bejat. Jadi orang yang pasangannya ketahuan selingkuh dan dia mengaku, hukumnya apa? Diampuni, bukan diceraikan. Nggak boleh bercerai, nggak boleh. Nah kalau bejat itu gimana? Kamu kemarin selingkuh ya? Ya iyalah, enak. Berapa orang tuh? 5 orang gue main bareng nih. Iya. Waduh, kamu 3 menit keok nih. Saya kemarin dapat 5 laki-laki nih. Jadi istri dia bercerita begitu, itu bejat itu cerai itu begitu dah. Iya. Gitu. Tapi begitu nggak istri lu gitu? Begitu nggak suamimu gitu? Kalau suaminya bejat, itu kalau bicara boleh. Tapi kalau bicara kehendak Tuhan, lain lagi ya. Iya. Jadi kalau saya bilang boleh bercerai, itu bukan kehendak Tuhan loh. Iya. Tapi Tuhan mengizinkan. Kalau bicara kehendak Tuhan ya doa, puasa supaya yang bejat itu bertobat. Tapi Tuhan juga kayak ada pengertian kalau kayak gitu boleh gitu. Tapi tetap bukan kehendak Tuhan. Tapi kalau bukan kasus bejat seksual, jadi ada kasus sudah
tokoh masyarakat, istrinya diduga selingkuh, diduga lagi. Bukan terbukti, ada CCTV-nya atau ada rekamannya. Dan yang dituduh juga diem 1000 bahasa, nggak membela, mungkin dia pengen cerai juga, mungkin udah nggak bosan hidup sama orang itu gitu. Lalu banyak pendeta membela dengan ayat itu. Beda kasus. Ayat itu berkata kalau porneia. Termasuk kalau misalnya memang ketahuan selingkuh beneran, itu tidak bisa jadi alasan buat cerai dong. Jadi misalnya ketahuan beneran, berarti gini ya kan memang Selingkuh nih ya, berzina ketahuan ketangkap basah. lalu dia mengaku minta ampun, diampuni. Iya. Karena kalau dia minta ampun, ya dan berarti kan ini saya yakin si suami atau si istri yang pasangannya berkhianat itu tahu deh bagaimana dia minta ampun, dia nangis, dia bilang ngaku khilaf, itu diampuni. Lain ceritanya kalau dia merasa tidak dosa, itu berarti bejat. Jadi Anda pasti tahu bahwa pasangan Anda itu bejat apa enggak. Bejat itu ya emang gimana, aku sama kamu nggak terangsang lagi. Ini adalah orang yang bisex. Jadi suaminya nggak pernah gauli istrinya lagi, malah dia main sama laki-laki gitu. Dan waktu ditegur begitu, emang saya sekarang begini, ini DNA saya, itulah bejat. Dia merasa ini DNA, mana ada DNA, dosa ya dosa. Kita bilang itu dosa. Mau profesor, mau bilang, mana DNA pun itu pasti mutasi genetik. Dosa adalah dosa. Nah orang berdosa tanpa merasa dosa, itulah bejat. Kalau orang bejat itu kan memang, dia juga nggak merasa perlu bertobat. Wong ini saya nggak dosa, susah. Itulah yang boleh bercerai. Kalau dulu malah itu lempari batu sampai mati. Mati. Gitu. Nah, pertanyaan terakhir Mas. Misalnya sudah menikah karena dipaksa dari kampung, dikawinin, terus sudah punya anak, udah besar, kenal cowok lagi selingkuhan, terus bertobat. Pilih yang mana? Mana yang harus dikawinin? Pak Jarod. Nikah secara sah nih ya? Ya. Dia bilang begini, Pak Jarod, saya mau nanya nih, kasusnya serupa, tapi nanya lebih pinter nanya nih. Oh gitu. Pak Jarod, boleh gak saya bercerai? Ya enggak boleh, kasusnya begini sama kayak tadi gitu. Saya bilang enggak boleh, Pak Jarod, firman Tuhan berkata begini Pak. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan manusia. Kami ini enggak dipersatukan Allah Pak. Karena nikahnya bukan di gereja gitu ya? Kami dipersatukan oleh orang tua, dijodohkan, dipaksa lagi. Jadi saya dipersatukan dengan cara yang salah. Lu udah punya anak. Mau bener, mau salah, mau dijodohkan, mau apa, anak udah 3, udah 2, udah 1, bahkan bukan nggak katakan nggak punya anak lah. Lu udah tinggal 5 tahun bersama, 10 tahun bersama, bilang bisa persatukan oleh apa? Udah nikmati tuh 5 tahun, udah tidur tuh bareng beberapa kali gitu. Mau bilang apa dipersatukan oleh manusia? Enggak, sudah 1 daging udah sah. Laki-laki meninggalkan, sekalipun nggak cinta Mas. Laki-laki meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya, 1 daging. Anak udah 3 bilang nggak ada cinta. Ya, tinggal bersama udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, udah seks berapa kali bilang nggak ada cinta. Itu bilang nggak ada cinta, sekarang dia punya cinta yang lain. Saya tetap nonsen lah, udah pokoknya pasti kamu bisa bangun cinta kembali dengan suami yang sekarang ini. Dulu ribuan tahun lalu belum ada gereja, nggak ada pemberkatan, nggak ada catatan sipil. Udah 1 daging udah sah. Udah 1 daging udah sah. Jadi saya nggak peduli kamu nikah dulu diberkati gereja apa bukan gitu. Kamu udah 1 daging, udah diumumkan kepada masyarakat tetangga, kamu menikah itu udah sah. Esensi sahnya karena 1 daging dan umum publik. Bukan masalah gereja atau non gereja berarti. Dulu belum ada gereja gimana? Iska yang berkatin siapa? Gereja kan baru ada abad pertama. Itu dari zaman Adam sampai zaman Maleakhi kagak ada gereja. Siapa yang berkati? Berkati pun catatan sipil juga baru ada beberapa tahun terakhir. Itu pun juga berubah-berubah. 15 tahun yang lalu catatan sipil dulu baru pemberkatan. Sekarang pemberkatan dulu negara hanya mencatat, yang menikahkan pendeta. Memang sekarang jadi ada aneh, yang menikahkan pendeta jangan nyeraiin pengadilan. Topik lain, tapi menurut saya udahlah. Kalau ada orang menikah, punya anak, udah lama, lalu dengan berbagai alasan mau bercerai, oke, pulih itu tetap lebih baik. Jadi sekali menikah itu sah, ya Mas Jarod. Pasangan saya nggak seiman, menangkan dong. Kami nggak cocok, saling melengkapi dong. Jadi apapun apa pertanyaanmu mengenai pernikahanmu, saya pasti bisa jawab. Nah, mau tanya apa? Kami nggak jodoh. Kenapa bilang nggak jodoh? Kami berbeda banyak banget. Oke, wadah sama tutup itu berbeda. Itu namanya jodoh. Pasangan saya nggak seiman Pak, ya dimenangkan dong, diselamatin. Masa mau masuk surga sendiri? Kecuali yang seks immoral itu dia. Hanya itulah yang membuat orang satu-satunya alasan yang membolehkan. Itu pun bukan kehendak Tuhan. Ya tapi bolehlah. Kalau bicara sempurna ya doa puasa sampai dia yang bejat itu menjadi bertobat. Tapi kalau namanya bejat itu kadang sudah nggak butuh bertobat, ya maka istilahnya dibolehkan.
Di luar itu tidak ada alasan yang membolehkan. Karena memang hanya itu perkecualiannya. Itu pun juga diizinkan karena kedegilan hati kamu. Kalau bicara mau yang idealnya, pasangannya bejat, doa puasa sampai dia bertobat. Begitu. Tapi kan kenyataan, yang namanya bejat itu ya Bapak sih nggak ngalami gitu. Makanya Tuhan pun bahkan Alkitab pun memberikan perkecualian. Saya juga nggak mau lebih rohani daripada Alkitab. Kalau Alkitab mengizinkan, maksud saya enggak gitu. Jadi ya Alkitab memberikan itu perkecualiannya, ya itu dia gitu. Asal tadi kata jinahnya harus pada bahasa konteksnya, jangan dikit-dikit udah nanti jinahnya ditambah lagi nih. Kalau engkau melihat perempuan dan menginginkannya, engkau sudah berzina. Ini udah boleh nih. Semuanya jadi boleh dong gitu. Ya, kadang atau suaminya dijebak supaya berzina gitu. Dijebak gitu. Makanya, nah Tuhan pinter. Tuhan tuh pinter. Supaya nggak jebak-menjebak. Maka Alkitab begini, cari ayatnya pasti nanti ketemu. Ayat pertama, apabila seorang menceraikan istrinya, lalu istrinya menikah dengan orang lain, maka istrinya itu berzina dan menikah dengan wanita yang diceraikan itu, ia berzina juga. Betul. Jadi ada wanita diceraikan, maka wanita dan yang menikahi wanita itu zina. Ya. Tunggu dulu, baca ayat Alkitab yang lain, cari ayatnya masih ketemu. Apabila ada orang menceraikan istrinya, lalu dia menikah lagi dengan wanita lain, ia berzina. Jadi yang menceraikan dan yang diceraikan, dua-duanya selibat sampai mati. Jadi yang istri diceraikan, yang menceraikan pun nggak boleh menikah lagi. Yang diceraikan juga nggak boleh. Nah ada yang bertanya nih, Pak Jarod, saya ini korban Pak, saya diceraikan. Masa saya nggak boleh menikah lagi? Kan saya korban. Bu, Tuhan pinter Bu. Kalau yang korban ini boleh menikah lagi, nanti semua pilih jadi korban dong. Iya, dia cari gara-gara ceraiin, cari gara-gara supaya diceraiin. Nah, kamu nggak boleh, aku boleh gitu. Tuhan lebih pinter lagi, dijaga dua-duanya, yang menceraikan sama diceraikan, nggak boleh menikah lagi. Kecuali kan ada perkecualiannya. Maka paling idealnya memang kalau bercerai itu, nah Korintus kan bilang begini, Korintus pasal 7. Kalau engkau bercerai, maka engkau harus berdamai dengan suamimu. Nah kalau berdamai ngapain cerai? Jadi begitu bercerai itu syaratnya banyak nih. Orang boleh bercerai, syaratnya apa? Selibat, nggak menikah sampai mati. Kedua, berdamai dengan pasangan. Lah kalau berdamai ngapain bercerai? Jadi nggak boleh begitu bercerai jadi musuh, nggak mau ketemu lagi. Nggak boleh. Harus tetap berdamai karena anak butuh ayahnya, butuh ibunya. Bahkan setelah bercerai itu harus mengasuh bersama anaknya. Anak butuh figur ayah, figur ibu. Kalau peraturan bercerai begitu rumitnya, ngapain bercerai? Tapi itu Tuhan atur tuh. Setelah bercerai itu harus damai loh, nggak boleh berantem. Iya. Kalau damai ngapain cerai? Iya benar. Tapi ada orang yang benar-benar ya udah kayaknya saya lebih hidup tenang karena mungkin sudah umur, dia kayak ada trauma psikologis, lalu saya akan selibat dan saya akan damai demi anak-anak, tapi tidak sebagai suami istri, sebagai kayak kakak adik itu ada. Dan itu butuh kedewasaan psikologis untuk bercerai setelah itu damai gitu. Dan masing-masing mau terima gitu, tapi jarang banget begitu. Kebanyakan orang habis bercerai berantem. Iya. Oke. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng di handphone Bapak Ibu Saudara sekalian.